Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di awal minggu ini, tepatnya hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 19. Mari sahabatku semua, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ai manang ise na mangarupakon sada sian akapatik naum meti jala di podahon itu zolma ima goaron naum met di harazaon banwa gijangi. Alai na mangulahon jala mangajar hossa ido goaron na balga di harazaon banwa gijangi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, dalam pemahaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kehadiran Yesus lewat pengajarannya dianggap sebagai ajaran baru yang hendak meniadakan hukum Taurat. Dalam berbagai peristiwa, Yesus memang sering menunjukkan sikap yang berbeda dengan pemahaman ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentang pemenuhan hukum Taurat ini. Soal bergaul dengan orang-orang berdosa, hal cuci tangan sebelum makan, soal hari Sabat, dan hal-hal lainnya. Dan inilah alasan mereka menuduh Yesus ingin meniadakan hukum Taurat. Untuk merespon tuduhan inilah Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 17, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Inilah alasan Yesus berkata dalam Nasharian kita hari ini, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan surga. Perkataan Yesus ini mengingatkan kita bahwa setiap perintah Tuhan, sekecil apapun, memiliki nilai yang sangat penting. Meniadakannya berarti meniadakan kebenarannya, dan mengajarkannya akan dianggap sebagai penyesatan. Maka orang yang menyesatkan akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Sahabatku terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali terjebak pada pemahaman yang keliru, yang menganggap hanya perintah-perintah yang besarlah yang lebih penting kita penuhi, dan hanya dosa-dosa besarlah yang penting untuk kita hindari, atau hanya perbuatan-perbuatan baik dalam skala besarlah yang perlu kita lakukan. Perintah-perintah yang dianggap kecil seringkali diabaikan. Misalnya, kita berusaha memenuhi aturan tentang jangan membunuh, jangan berzina, tetapi sering juga kita mengabaikan sikap jujur dan belas kasih. Berusaha memenuhi pertemuan-pertemuan ibadah raya, tetapi sepele untuk berdoa secara pribadi. Yesus menegaskan bahwa melakukan hal-hal kecil dalam firman Tuhan juga sangat-sangat penting, karena di sanalah nyata ketaatan kita kepada Tuhan. Dan lebih lanjut lagi, Yesus juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab dalam mengajar. Siapapun yang mengajarkan firman Tuhan harus melakukannya dengan setia, tanpa mengabaikan bagian apapun dari hukum Tuhan itu.
Oleh karena itu, dalam setiap tindakan dan perkataan kita, sekecil apapun, harus mencerminkan ketaatan kita kepada seluruh firman Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Sebab dalam kesetiaan itulah kita akan dihargai dan diberkati oleh Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.